Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Perkenalkan, saya Lutfia Anggraini. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas di luar kelas hari kedua. Pertanyaannya yaitu tentang individual system. Pertanyaan pertama yaitu apa pengertian dari individual system? Individual system adalah proses pembimbingan minat belajar anak yang berpusat kepada anak tersebut sebagai subjek dan motivator sebagai fasilitator. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena supaya kita sebagai motivator mengerti karakteristik dari anak tersebut, apa kemauan anak tersebut dan apa kemampuan anak tersebut, agar kita sebagai motivator dapat dekat dengan anak tersebut. Yang ketiga yaitu apa tujuan yang ingin dicapai dengan tujuan dari individual system. Tujuannya yaitu untuk mencapai proses pembelajaran yang small step system. Selanjutnya yakni apa peran guru dan murid. Di Bimba, guru mempunyai peran dan murid juga mempunyai peran. Guru yaitu menjadi fasilitator untuk anak tersebut dan anak sebagai subjek dari pembelajaran kita, begitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa perbedaan dari metode individual system dan classical system? Individual system perbedaannya adalah dengan adanya paradigma Bimba, di mana dari kata Bimba tersebut yang berarti bimbingan minat baca dan belajar anak. Di sini kita menekankan untuk menekankan untuk pembelajaran anak, yaitu menaikkan minat baca dan belajarnya, di mana kita melakukannya dengan sepenuhnya menyenangkan, 100% menyenangkan. Kenapa? Untuk menimbulkan minat baca dan belajar anak tersebut, kita harus menekankan proses pembelajaran dengan menyenangkan dan individual system. Agar anak bisa belajar dengan menyenangkan. Dari situ anak akan terbiasa untuk belajar. Sedangkan classical system adalah proses pembelajaran yang menuntut hasil. Anak tersebut dituntut untuk berhasil dalam proses pembelajarannya tanpa memperdulikan proses belajarnya. Mau tidak mau anak harus bisa membaca dan 100% harus bisa, tanpa melihat bagaimana proses anak tersebut, tanpa melihat bagaimana anak tersebut mendapat proses yang menyenangkan. Hanya dituntut untuk proses yang bisa, dituntut untuk hasil. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system. Caranya sebagai motivator kita harus mengetahui dulu bagaimana karakteristik dari anak tersebut. Kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu agar kita mengetahui bagaimana karakteristik anak tersebut, hobi anak seperti apa, kemauannya bagaimana, metode yang bisa kita berikan untuk mewujudkan fast learning itu bagaimana, begitu. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system. Dampaknya anak akan merasa senang. Belajar itu
Belajar itu adalah proses pembelajaran yang menyenangkan dan membuat anak tersebut tumbuh minat bacanya. Anak tidak akan merasa terpaksa saat melakukan pembelajaran. Mereka akan otomatis ingin mengulang pembelajaran tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan dengan cara classical system. Begini, bila kita menerapkan classical system, yaitu akan berdampak kepada pembelajaran akan merasa membosankan dan anak tersebut akan merasa terpaksa dalam pembelajarannya. Oleh sebab itu kita harus melakukan cara individual system, karena dengan classical system anak akan malas belajar, bosan belajar. Selanjutnya adalah pertanyaan tentang variation skill. Yang pertama yaitu apa pengertian variation skill? Variation skill adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki oleh fasilitator untuk bisa memvariasikan aspek-aspek di dalam belajar. Gunanya agar anak tidak merasa bosan saat melakukan pembelajaran dengan satu metode saat melakukan pembelajaran. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak-anak memiliki rentang konsentrasi yang pendek dan mereka akan cepat merasa bosan dan teralih konsentrasinya, sehingga kita harus memvariasikan aspek-aspek di dalam belajar. Yang ketiga yaitu apa tujuan yang ingin dicapai? Tujuan yang ingin dicapai untuk memvariasikan kegiatan belajar agar anak tidak merasa bosan, dan anak tidak akan cepat merasa bosan dan mereka akan merasa tertarik dan senang saat belajar. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan 3 aspek belajar. Aspek belajar ini adalah yang pertama yaitu kemampuan efektif, yang kedua yaitu kemampuan kognitif, dan yang ketiga itu kemampuan psikomotorik. Lalu yang kelima, pertanyaan kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek efektif? Yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan hati dan perasaan anak. Bagaimana suka dan tidak sukanya anak, senang dan tidak senangnya. Contohnya yaitu berdialog, bercerita. Selanjutnya yaitu kegiatan kognitif. Kegiatan kognitif ini adalah semua hal yang berkaitan dengan kecerdasan anak. Contohnya yaitu seperti kegiatan membaca dan menghitung. Selanjutnya kegiatan yang termasuk dengan aspek psikomotorik. Kegiatan ini berhubungan dengan kegiatan anggota tubuh, yaitu bagaimana anggota tubuh mereka dan psikomotorik ini terbagi 2, yaitu psikomotorik kasar dan psikomotorik halus. Psikomotorik kasar adalah penggunaan tangan dan kaki, contohnya melempar, menari. Sedangkan psikomotorik halus adalah semua hal yang berhubungan dengan menggunakan jari tangan, seperti mewarnai, menulis. Itu termasuk dengan psikomotorik halus. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara motivator Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara motivator untuk memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar. Caranya yaitu dengan menerapkan metode bandul.
kita memvariasikan kegiatan anak seperti membaca, menulis, dan menghitung. Di sini kita menerapkan metode bandul, yaitu setelah anak membaca, kita bisa mengajak anak tersebut membaca, berhitung. Kita bisa juga mengajak anak untuk bermain baca-bacaan, mewarnai, untuk pindah dari kegiatan satu dengan kegiatan yang lain, yaitu untuk bisa merasakan senang, agar anak bisa merasakan senang. Kita tidak bisa memaksakan. Kita tidak bisa memaksakan anak tersebut ingin apa atau mau apa. Kita harus mengikuti kemauan si anak. Pertanyaan selanjutnya yaitu C. Pertanyaan tentang bagaimana teori dasar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan the law of effect, apa yang dimaksud dengan the law of exercise, dan apa yang dimaksud dengan the law of readiness. Di sini ada 2 dasar hukum metode Bimba, yaitu hak anak, dan yang kedua yaitu teori belajar dalam psikologi pendidikan, di mana the law of effect, the law of exercise, dan the law of readiness adalah teori belajar dalam psikologi pendidikan, di mana ada 3 metode, yaitu the law of effect, the law of exercise, dan the law of readiness. The law of effect yaitu hukum sebab akibat, di mana di saat kita memberikan kegiatan kepada anak, akibatnya akan membuat anak tersebut mau mengulang kegiatan tersebut saat di kelas atau saat distance learning tanpa ada paksaan dari siapapun. Yang kedua yaitu the law of exercise. Apa itu the law of exercise? Yaitu hukum latihan. Saat anak telah menyukai kegiatan tersebut, saat kita telah memberikannya itu, anak akan mengulang kegiatan tersebut, dan akibatnya anak akan sering berlatih. Saat anak sering berlatih, anak akan semakin mampu dan terampil. Saat anak sudah merasa terampil, maka kemampuannya juga akan meningkat. Ini adalah hukum latihan. Terus yang ketiga yaitu the law of readiness, yaitu hukum kesiapan, yaitu anak akan menjadi siap. Saat anak menjadi siap, maka akan tumbuh minat kodrat yang tertanam di dalam diri anak tersebut. Saat hukum ini telah tumbuh, anak akan terus bergelora jiwanya untuk membuat dia minat belajarnya tumbuh, dan anak tersebut akan suka belajar dan bergelora saat belajar di luar kelas. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus